Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mahana Putri, berada di salah satu mahasiswa yang berada di unit 2 MK Pemrograman Web Dasar. Di sini saya akan mempraktekkan lanjutan mengenai web dasar sambungan minggu yang lalu atau di video sebelumnya. Sebelumnya kita akan membuka modulnya terlebih dahulu di sini ya. Sorry guys, di download. Nah, ini dia. Kita akan mempraktekkan mempraktekkan yang ada di dalam modul ini. Tapi saya sudah ringkas apa saja yang harus kita praktekkan. Sebelumnya saya sudah mempraktekkan, namun saya akan memulainya kembali agar lebih efisien atau lebih mengetahui. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya, yaitu di Notepad++. Nah, di sini kita akan mencantumkan kodenya terlebih dahulu. Kita akan menaruhkan kodenya, yaitu kode CSS untuk bagian main web. Kemudian kita cantumkan seperti ini. Paddingnya itu kita buat 40 px. Kemudian overflow kita buat kita tulis auto. Kemudian text light kita isi justify. Kita tambahkan kode lagi agar ingat ya. Tidak perlu seperti ini. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Oh iya, hasilnya sebelum kita ubah nanti dia tampilannya masih seperti ini. Nah, nanti kita akan mengubah lambang ini, dia akan berada di posisi di sini ke kanan, lambang dan juga foto PJ Wali Kota Banda Aceh. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Kita tambahkan kode lagi, di mana kode tersebut ialah kode untuk atur bagian layout di bagian konten. Nah, di sini kita mencantumkan seperti ini. Konten. Jangan lupa buka kurung kurawal. Lalu di dalam kontennya kita isi float. Floatnya yaitu kita isi left. Kemudian widthnya kita isi 60% ya. Kemudian kita tutup
Sampai di sini coba kita Ctrl S, kemudian kita reload. Apakah sudah ada perubahan? Nah, sudah ya. Jadi di sini, nah ini dia udah naik ke samping. Nah ini mungkin masih berantakan, jadi kita akan segera merapikannya terlebih dahulu. Nah, ternyata yang dari sini sepertinya ini ya. Nih, coba kita buat misalnya ini paddingnya 20 px, kita Ctrl S, kemudian kita reload. Nah, yang di berarti kita dapat simpulkan yang di sini bagian ini paddingnya itu untuk di bagian ini dia semakin kita tambahkan angkanya atau ukurannya, dia semakin menjauh atau semakin menggeser ke kanan. Nah, kita tetapkan aja seperti yang pertama ya, yaitu 40 px. Kita Ctrl X, Ctrl S, kemudian kita reload. Nah, ini seperti ini ya, baru rapi lah, bisa lah. Nah, ini masih berantakan, jadi kita akan merapikannya terlebih dahulu dengan cara mencantumkan atau menaruh elemen seperti ini. Oh ya, kita tambah kodenya lagi dulu. Kodenya yaitu kode untuk berikan efek shadow pada bagian konten. Nah, di sini bukan bagian konten ya, kita ketinggalan satu nih. Di sini kita menaruh kode untuk mana ya? Oh, ini kode CSS. Kode CSS untuk atur posisi dan layout sidebar atau asid. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat elemen asid, jangan lupa kurung-kurung. Di dalam asid kita mencantumkan yaitu float, kita isi dengan right, kemudian width-nya kita isi 30%. Next, padding left, padding left kita isi 10 px, kemudian kita tutup kurung perawang. Kemudian di kode untuk berikan efek shadow pada bagian konten. Nah, efek shadow ini maksudnya shadow ini kita bisa mengartikan adalah seperti bayangan. Misalnya nanti di dalam teks ini dia mempunyai bayangan. Nah, tujuannya untuk mempercantik atau memperindah web tersebut. Langsung saja kita mencantumkan yaitu seperti ini, card, kurung perawang, enter, teks, maaf, ini kenapa belum ada yang berubah ya. Card elemen titik card
shadownya kita berikan 2px terus 2px lagi, kemudian 7px, kemudian kita mencantumkan seperti ini 1 1 1 4 angka satunya itu sebanyak 1 2 3 6 kali ya, 6 sebanyak 6 kali, kemudian titik koma, kemudian di bagian box shadow, di bagian box shadownya kita tuliskan 0 4px 8px 0 RGBA jangan lupa tulis spasi ya, RGBA yaitu 0, spasi 0, spasi 0 spasi spasi kemudian 0.2, jangan lupa titik koma, kemudian di bagian border radius, di bagian border radius kita isi 5px, kemudian di bagian paddingnya kita buat 20px. Next, kemudian di margin top kita isi 20px juga, 20px sama seperti paddingnya. Nah, kemudian kita tutup kurung scroll. Nah, sampai di sini coba kita reload apakah sudah ada perubahan atau belum. Jangan lupa dikontrol lagi. Kemudian kita reload. Nah, sudah ada ya. Di bagian nih sejarah sudah ada. Kemudian dia sudah bergeser lebih ke kanan, sudah lebih rapi seperti ini. Sebenarnya untuk mencantumkan bayangan yang di sini ada beberapa elemen yang harus kita tambahkan di bagian HTML. Contohnya misalnya seperti ini ya. Mana ya? Kita ambil yang di nih, yang di sejarah. Ini di sini kan ada elemen artikel ya. Nah, kalau kita hapus elemen artikel ini, pasti di bagian judul sejarah dia tidak ada shadownya atau tidak ada bayangannya. Kita Ctrl S. Kita coba kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, nih nampak kan? Dia tidak ada shadownya. Apabila dia tidak ada shadownya karena elemen artikelnya tidak kita cantumkan alias sudah kita hapuskan. Nah, berbeda dengan yang di geografis, dia ada shadownya karena kita mencantumkan elemen artikel di bagian HTML. Nah, seperti itu. Sama juga yang di bagian page wali kota ini, setiap judulnya ini kita harus mencantumkan elemen artikel di HTML-nya. Nah, sangat kosong ya seperti ini, jadi kita harus menampilkan saja elemen artikelnya. Coba kita reload. Nah, sudah ada bayangannya atau sudah ada shadownya. Next, lanjut di CSS. Kemudian kita menambahkan kode, di mana kode tersebut ialah kode untuk atur bagian untuk atur ukuran image atau gambar di artikel.
dan sidebar agar punya ukuran yang sama. Nah, jadi kalau ukuran yang sama tuh kan dia lebih rapi atau lebih tertarik ya untuk dilihat seperti itu. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita mencantumkan elemen seperti ini. Media screen and max width. Kita isi sebanyak 1000 px. Kemudian kita cantumkan elemen kurung kerawalnya, jangan sampai lupa. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat kode lagi agar lebih ingat ya, yaitu untuk ukuran image dalam artikel. Nah, dalam artikel. Kemudian kita mencantumkan lagi elemen konten seperti ini. Konten aside kurung kerawal, kemudian width, yaitu widthnya kita isi 100%, titik koma. Kemudian padding kita isi 0, titik koma. Nah, setelah ini coba kita reload apakah sudah ada perubahan. Kita Ctrl S dulu, kemudian kita reload. Nah, belum terlihat ya. Nah, mungkin gambar ini saya belum tahu, saya belum melihat di mana perubahannya. Tapi untuk melanjutkan untuk mendapatkan perubahannya, kita harus lanjutkan elemen-elemen. Kita harus lanjutkan untuk mencantumkan elemen-elemen berikutnya. Kemudian setelah di konten, kemudian kita mencantumkan elemen feature to ini, kemudian slip image. Nah, seperti ini, jangan lupa buka kurung kerawal. Kemudian kita mencantumkan lagi elemen width kita isi yaitu 100%. Kemudian elemen 100%. Kemudian elemen max height kita isi 300 px. Kemudian kita tutup kurung kerawal. Nah, kemudian
Kemudian kita mencantumkan kode lagi, dimana kode tersebut ialah kode atur untuk layout sidebar. Nah, langsung saja kita menaruh elemen seperti ini. Titik profile header buka kurung kerawal, kita isi text script align, kemudian kita isi dengan center. Jangan lupa cantumkan titik koma, kemudian kita tutup kurung kerawal. Next, di bagian selanjutnya kita cantumkan elemen profile img atau image, buka kurung kerawal, kita membuat ukurannya ya, yaitu width 250 px, kemudian tutup kurung kerawal. Next, profile figur, jangan lupa buka kurung kerawal, kemudian kita mencantumkan elemen margins atau margin, maaf saya salah, kita tulis null auto titik koma, kemudian kita tutup kurung kerawal. Next, yaitu kita buat selanjutnya footer backgroundnya elemen background color, saya membuat dengan warna yang sama, yaitu kode warnanya ialah ini. Teman-teman bisa cek kode warnanya itu di dalam Google dengan cara mencantumkan kode warna CSS, kalau nggak salah seperti itu, yaitu 00 A kecil, 2 C kecil, dan 6 titik koma. Next, kemudian text align, kita buat center titik koma, kemudian font weight nya kita buat bold, kemudian colornya kita buat warna putih. Next, paddingnya, sorry guys, paddingnya kita isi 20 px titik koma, tutup kurung kerawal. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita reload. Nah, ini hasilnya ya. Nih, ini warna ini sudah sama dengan warna seperti background yang di atas. Sebenarnya ada yang kurangnya itu saya nggak tahu bagaimana mencantumkan elemen yang ini. Bentar ya. Dia hasilnya itu seperti ada bayangan. Bukan. Nah, ini saya tidak melihat ini nih yang garis ini, saya tidak bisa mencantumkannya, atau belum bisa ya, kalimatnya belum bisa mengikuti ini.
ini kan ada nih kan bayangannya nih. Nah, punya saya itu belum ada nih, nggak ada bayangannya. Atau mungkin ya pokoknya seperti itu nih. Terus ini nggak ada lagi bayangannya ya. Ada bayangan seperti ini, ada ini ya Pak, kita menyatakan merasa hingga berada di samping elemen konten. Nah ini dia, ini kan ada garisnya nih kan, ada garisnya, sedangkan punya saya itu tidak ada garisnya. Nah ini saya juga buat pakai tabel. Coba ya, kita hapus tabelnya. Ini coba section ini kita hapus ya. Section, Ctrl S, reload. Tidak ada perubahan di bagian section. Apa mungkin elemen tabel? Ctrl S. Nah dia kalau kita buat seperti itu, yang keterangan kayak negaranya itu apa, dia jadi seperti ini, tergabung ya semuanya. Iya, dia jadi tergabung. Coba ini kita hapus, Ctrl S. Nah berhasil, ini dia ya, ternyata gitu caranya ilangin tabelnya. Ya ampun. Nih baik, sekian saja ya, hanya ini dapat saya, bukan hanya ini ya, untuk sementara masih ini yang bisa saya praktekkan. Next saya akan membuat video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.